Bagi orang yang sehat, maka laksanakan al-himyah, pencegahan diri untuk mempertahankan sehat, jangan sampai sakit. Himyah, kata Nabi SAW, al-himyatu ra'su kulli dawa, pangkal daripada segala obat itu ya menjaga diri, jangan sampai sakit. Jangan datang ke tempat yang membuat sakit, jangan memakan, meminum yang bisa membuat sakit, jangan bersikap, berperilaku atau yang bisa membuat sakit. Itu yang pertama. Bagi yang terduga, jangan berprasangka buruk. Yakinlah kamu itu adalah orang yang mau disembuhkan sedini mungkin. Sedini mungkin. Karena itu jangan ketakutan kalau kena corona, kena beneran nanti, itu berarti suudzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini saya akan sembuh. Nah, itu akan bisa membuat kekebalan tubuh juga dalam tubuh kita. Itu husnudzon kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadunna bi ma syaa, kata Allah dalam hadits qudsi. Aku ini juga akan menentukan sesuai dengan prasangka hambaku. Prasangka buruk sama Allah, saya bakal sakit beneran ente. Nah, ente, saya akan sembuh. Hah? Saya sembuh, saya tidak sakit. Insya Allah ketika Anda terduga tadi itu, sebentar lagi ternyata Anda negatif, bukan positif. Bagi yang memang sakit, kesempatan Anda untuk bisa bersabar, karena sabar itu adalah kunci untuk kesuksesan. As-sabru miftahul faraj. Kesabaran itu kunci untuk kesuksesan. Termasuk bagian sabar Anda berobat, termasuk diisolasi, itu juga bagian kesabaran. Terima itu dengan sabar, patuhi itu bagaimana cara pengobatan untuk kesembuhan. Di situ nanti akan datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah ditakdir meninggal dunia karena itu, maka jangan dihinakan. Orang itu bukan karena penyakit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena hati. Kalau hatinya sakit, baru dia masuk neraka. Illa man atallah biqalbin salim. Jangan-jangan itu orang yang baik. Orang yang baik, tapi memang diuji oleh Allah dengan itu penyakit. Karena itu jangan-jangan nanti yang menghinakan orang tadi itu dia menghadap kepada Allah dengan hati yang sakit, karena dia telah menghinakan orang yang soleh. Sebagaimana tadi yang sudah saya bawakan, dia akan mendapatkan pahala orang mati syahid. Nanti kumpulnya nanti dari kiamat bersama orang-orang mati syahid, bersama Sayyidina Hamzah, bersama Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria, yang mereka mati syahid. Karena itu nggak benar menghinakan itu semuanya. Bagi yang punya kemampuan, ayo, saatnya Anda membantu sekarang. Nih, untuk beli masker aja kebingungan orang duitnya sekarang. Ayo kita bantu. Nggak usah beli masker yang mahal-mahal, buat sendiri masker 2.500, 3.000 jadi, kita bagi kepada mereka. Anda semuanya jika mendapatkan amanat masker, jangan dijual, pakai itu untuk kesehatan Anda. Sehat Anda itu lebih mahal daripada materi Anda. Ma'uti abdun ba'dal iman afdal minal afiyah. Tidak ada kenikmatan yang Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menjadi orang beriman lebih afdal daripada al-afiyah, menjadi orang yang sehat wal afiyat. Karena itu jaga kesehatan bagi yang mampu. Bagi para dokter, sudah mereka berjibaku dalam masalah ini, tapi ketahuilah bahwa ibadah Anda yang paling afdal adalah bukan memperbanyak sholat sunnah, bukan memperbanyak zikir, tapi menolong orang-orang yang lagi kesakitan sekarang. Jadikan itu adalah bukan hanya sekedar satu pekerjaan untuk mendapatkan bayaran, tetapi jadikan itu semuanya ada ketulusan Anda untuk mendapatkan pahala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemerintah, saatnya Anda buktikan kepada rakyat bagaimana rakyat itu adalah membutuhkan aturan Anda
yang bisa menjamin kesehatan fisik maupun kesehatan moral. Ya, sekarang kesehatan fisik bagaimana semuanya tadi itu dijaga. Jangan sampai ada kerumunan, jangan sampai di situ ada konsentrasi massa. Demikian juga untuk berikutnya. Kalaupun corona nggak ada, jangan ada kerumunan maksiat. Jangan ada kerumunan orang minum khamr. Jangan ada kerumunan anak-anak yang tidak sholat. Jangan ada kerumunan anak-anak yang mereka tadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ada hikmah, sehingga ulama, umara, orang yang kaya, para dokter, bahkan muslim dengan non-muslim bisa bersatu untuk menangani penyakit corona yang berbahaya dengan fisik kita. Kita berharap juga kita bersatu untuk menangani yang berbahaya untuk penyakit akhlak moral anak-anak kita, penyakit hati kita semuanya. Siapa yang setuju dengan anak yang tidak bermoral? Karena itu semua agama insya Allah mengajarkan orang untuk bermoral yang baik. Karena itu mungkin ya kita harus mencari hikmahnya. Alam itu ada dua, ada yang disebut alamul gudrah, ada yang disebut alamul hikmah. Alamul gudrah itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa diikhtiarkan oleh manusia. Contoh, matahari terbit dari timur, terbenam dari barat. Usaha apapun tidak mungkin akan Anda bisa membalik itu semuanya. Usaha apapun tidak mungkin. Itu namanya alamul gudrah. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, yang tidak bisa dipikir oleh akal manusia. Tetapi ada alamul hikmah. Alamul hikmah ini untuk kita lihat di belakang ini kejadian, di belakang ini permasalahan, apa hikmahnya. Disitulah kita berarti sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuk kita mencari hikmah dalam segala hal. Corona, ya, itu adalah penyakit, tapi itu penyakit tidak Allah kirim kecuali karena ada hikmah. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang mungkin bisa dicerna oleh setiap umat Islam. Nabi SAW beliau bersabda, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad illa ba'athallahu ilaihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah terjadi perzinaan, lesbian, homoseksual, LGBT dan lain-lainnya itu di satu kaum dengan nyata, dengan jelas, kecuali Allah akan kirimkan ta'un, yaitu pengakibat mati massal atau penyakit yang belum terjadi dalam masa dahulu. Ini semuanya Allah tampakkan untuk kita kembali. Walanudhigannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Benar-benar aku rasakan kepada mereka adab yang ringan. Ini bukan adab neraka nih. Ini bukan goncangan bumi kiamat nih. Ini adab yang ringan bagi kita. Tapi itu bukan untuk mencelakakan, menghancurkan kehidupan manusia, untuk mereka kembali kepada Allah. Siapa yang mampu untuk menangani? Nuklirnya Amerika, militernya Cina, kekayaannya Timur Tengah. Apa yang bisa? Medis yang mana? Kekuatan siapa sekarang? Kita kembali kepada Allah, kita taubat, kita khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ayo kita kembali ibadah. Kita ibadah yang sesuai dengan aturan pemerintah, ibadah yang juga sesuai dengan aturan medis. Jangan meninggalkan ibadah karena hanya ketakutan corona, karena Anda semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut daripada singa, Anda menjauh daripada singa untuk selamat. Takut azab dari Allah, Anda semakin dekat kepada Allah, Anda akan selamat. Begitu insyaallah, begitu Allah. Umat Islam, Nabi mengajarkan kepada Anda untuk bersih. Bahkan beliau menyatakan merupakan lambang iman adalah kebersihan. Anda tafatu minal iman. Bersihlah Anda secara fisik, bersihlah secara juga batin. Cuci tangan Anda,
laksanakan sebelum makan, setelah makan, kemudian wudu, setiap batal wudu, kemudian banyak sholat sebagai pengganti Anda berolahraga. Anda berolahraga di mana sekarang? Ada stadion, jangan-jangan ada corona nanti. Sholat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran dibaca, tinggal di rumah bukan untuk menonton TV, tambah sumpek Anda, tambah stres, baca Quran, banyak berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyaklah bersedekah. Niatkan untuk daf'ul bala, karena kata Nabi SAW, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu adalah akan menolak bala. Ikuti resep Rasulullah, insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat.